Artinya memang ada permainan dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Enggak apa-apa. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen membenahi sistem-sistem di Indonesia. Hal ini terbukti dari langkah Presiden Jokowi untuk menguak kasus selangkanya minyak goreng beberapa waktu lalu. Memasuki babak baru, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Saha Sinagam mengakui ada dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat alias kartel minyak goreng. Untuk itu dirinya meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki sistem pengelolaan sawit Indonesia yang dinilai masih lemah, sehingga pengelolaan industri sawit di tanah air bisa lebih maju dibanding Malaysia dan China. Salah satu caranya yakni dengan mengambil alih perputaran kelapa sawit sebagai wewenang negara. Dari mulai petani hingga pasar harus dikendalikan sepenuhnya. Pemerintah bisa membentuk BUMN kelapa sawit dan mengeluarkan keterlibatan pihak swasta. Karena sejauh ini monopoli perusahaan negara nyatanya tidak sampai membuat masyarakat babak belur. Pemerintah bisa membentuk satgas sementara pengolahan kelapa sawit dari hulu ke hilir sembari menunggu terbentuknya BUMN. Semua pasokan dari petani dibeli oleh pemerintah dengan harga standar. Kelapa sawit yang dimiliki perusahaan swasta bisa diambil alih dan dibeli secara tuntas. Begitu seterusnya sehingga pengolahan produk akhir berupa minyak goreng. Kalau semua cara dan kebijakan yang dikeluarkan mentah, mungkin saatnya mengunci perputaran kelapa sawit lewat satu pintu. Nanti kita lihat perusahaan mana yang akan reaktif terhadap pembentukan satgas ini. Sudah terlalu lama mereka begitu barbar memainkan harga hingga membuat rakyat menderita. Presiden Jokowi pun tahu betul bagaimana cara menghabisi mafia-mafia secara perlahan namun pasti. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para mafia itu berkaitan dengan kepentingan politik atau bahkan antek asing? Asal tahu saja selain masalah pengelolaan minyak sawit, komoditas kelapa sawit hingga saat ini masih menjadi primadona ekspor Indonesia. Bahkan Indonesia diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas global seiring dengan terhambatnya rantai pasok dunia akibat perang Rusia dan Ukraina pada tahun lalu. Untuk tetap menjaga situasi itu, Presiden Jokowi terus melakukan upaya-upaya pembenahan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan komitmen Indonesia untuk memerangi kampanye hitam Uni Eropa terhadap sawit Indonesia. Bekerja sama dengan Malaysia, Presiden Jokowi sepakat memperkuat kerjasama melalui Council Palm Oil Producing Countries atau CPOPC untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Larangan ekspor produk terkait deforestasi dari Uni Eropa hanya akan meningkatkan potensi kerugian bagi tanah air. Tak tanggung-tanggung Indonesia berpeluang akan kehilangan nyaris 93 triliun rupiah per tahunnya. Bahkan senilai 48,4 triliun rupiah
berpeluang akan hilang dari pangsa pasar di India dan 44,5 triliun rupiah dari Uni Eropa. Untuk informasi saja, sejak lama memang terjadi diskriminasi terhadap kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia sendiri resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Gugatan diajukan melalui putusan tetap Republik Indonesia atau PT-RI di Jenewa, Swiss. Pengajuan gugatan untuk kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau RED II dan Delegate Regulation UE yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Bila ditelusuri ke belakang, tudingan ini adalah puncak dari upaya Uni Eropa untuk menghentikan sama sekali produk kelapa sawit Indonesia. Dalil-dalil yang disebut di atas hanyalah tudingan tak berdasar. Resolusi di atas hanyalah kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Apalagi Indonesia adalah produsen minyak sawit bersertifikat berkelanjutan terbesar di dunia. Pun kebijakan Uni Eropa dalam hal pengenaan tarif bea masuk anti-dumping untuk produk crude palm oil atau CPO yaitu biodiesel asal Indonesia sebesar 2,8-9,6% sudah cukup merugikan. Bahkan sejak tahun 2012, Indonesia sudah membayar 180 juta euro kepada Uni Eropa akibat kebijakan itu. Uni Eropa dan negara barat sangat sering menerapkan standar ganda dalam perdagangan internasional. Negara-negara ini cenderung mengambil kebijakan proteksionis terhadap perdagangan dalam negeri. Sementara di sisi lain sangat getol mendorong pasar bebas. Alih-alih sama-sama untung, yang ada mitra dagangnya malah buntung. Presiden Jokowi pun menyatakan tidak akan pernah takut terhadap kegiatan yang dilayangkan oleh negara-negara Uni Eropa tersebut. Bahkan beliau menyatakan bersiap diri dan akan menyiapkan pengacara terbaik dunia yang kita punya untuk bisa melawan gugatan dari mereka ke Indonesia. Sehingga harapannya ekspor kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan impor. Juga adanya peningkatan ekspor dan di tahun ke tahun juga bisa meningkat. Jadi kita doakan saja ya.